Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullatun finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi perbuatan kesyirikan, jauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu meninggal dunia, janganlah kalian itu berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa yang sebenar-benarnya? Sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, menafsirkan ayat haqqa tuqatih adalah kita mentaati segala perintah Allah, tunduk dan patuh kepadanya sampai kematian menjemput diri kita. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa jika dijadikan sebagai dasar kehidupan pribadi, maka pribadi-pribadi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salihah. Kemudian kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika jadikan dasar pedoman dalam kehidupan berkeluarga, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, kalimat takwa didasarkan dalam kebijakan bermasyarakat, maka
masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang marhamah, masyarakat yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jikalau para elit pejabat politiknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bangsa yang baik, bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang tidak takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam diri masing-masing pejabatnya sudah tertancap kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Takwa adalah menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Siapa yang tidak mengenal Syekh Syarif Hidayatullah? Orang Cirebon asli pasti mengenal beliau. Seorang ulama, seorang mujahid, tokoh bersejarah di Cirebon yang tercinta ini. Atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Bagaimana beliau mendakwahkan Islam di Cirebon dan tanah Jawa yang tadinya penuh dengan kesyirikan. Kemudian beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada masyarakatnya yang tadinya tidak mengenal Allahur Rabbul Alamin menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan hikmah mengajarkan tentang ibadah, salat wajibnya salat 5 waktu. Kemudian beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat Cirebon yang kita cintai ini. Dulu sebelum Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon, bagaimana rusaknya Cirebon ini? Dari segi keyakinan, mereka tidak menyembah Allah Rabbul Alamin. Dari segi akhlak, moralnya bejat. Mereka zina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan itu sedikit demi sedikit hilang dengan adanya dakwah Syekh Syarif Hidayatullah rahimahullah, atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Beliau berdakwah dengan akidahnya, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kepada masyarakat agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang akhlak, beliau mengajarkan tentang kesopanan, jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat kemungkaran, jangan berbuat kezaliman. Dan ini tertuang dalam wasiatnya yang terkenal. Mungkin orang-orang Cirebon sudah hafal wasiat beliau, wasiat Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, insung titip tajuk lan fakir miskin. Wasiat yang sangat singkat, padat dan jelas. Ini menggambarkan tentang bagaimana keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Insung titip tajuk, maknanya adalah hablum minallah. Beliau menitipkan rumah Allah. Untuk apa? Agar untuk generasi selanjutnya para pemimpin-pemimpin Cirebon melanjutkan dakwah Syekh Syarif Hidayatullah. Jadikan masjid-masjid yang ada di Cirebon ini sebagai sarana wasilah untuk mengenalkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak warga Cirebon tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah, isun titip tajuk dan fakir miskin. Yang kedua, fakir miskin, hablum minan nas. Ya. Orang-orang fakir miskin ditolong, ya, disantuni dan diarahkan agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itulah wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, insung titip tajuk dan fakir miskin. Beliau rahimahullah, Syekh Syarif Hidayatullah tidak berpesan insung titip tempat-tempat hiburan malam, insung titip tempat-tempat karaoke, insung titip tempat-tempat dugem. Beliau tidak pernah mewasiatkan itu semua. Namun kenapa para generasi-generasi setelahnya
Mereka merusak Cirebon dengan seenaknya. Setelah masyarakat Kota Cirebon mengenal Allahu Rabbul Alamin, tinggal melanjutkan dakwah perjuangan beliau. Namun justru yang ada adalah insung titip tempat-tempat hiburan malam, insung titip tempat-tempat karaoke dan dugem dan sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi? Yang katanya Cirebon adalah kota wali, bertebaran tempat-tempat hiburan malam, bahkan tempat hiburan malam dekat dengan masjid, tempat hiburan malam dekat dengan pondok pesantren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita ingin menjadi para pengkhianat-pengkhianat Syekh Syarif Hidayatullah? Dakwahnya begitu harum, menjelaskan syariat Islam di Pulau Jawa, khususnya di Cirebon. Peninggalan bersejarahnya ada. Namun mengapa kita tidak mau menjaganya dan merawatnya dan melanjutkan perjuangan beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin, seorang muslim diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah kembali segala urusan. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, Allah berpesan kepada seorang muslim ketika diamanahi kekuasaan, maka ada 3 program. Ada 3 program dalam kepemimpinannya adalah menegakkan sholat. Sholatnya bukan asal sekedar sholat. Sholatnya inna tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya mencegah dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kotanya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukan setelah sholat korupsi, bukan setelah sholat berbuat maksiat, bukan setelah sholat berbuat kemungkaran. Itu namanya bukan sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menunaikan zakat, memberikan santunan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, diberikan pertolongan, diberikan santunan, dan diberikan pelajaran agar mengenal Allah Rabbul Alamin, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang miskin hanya diperlukan ketika 5 tahun sekali, setelah itu didepak entah kemana, tidak dihargai. Jangan seperti itu. Dan yang ketiga, tugas seorang pemimpin dalam kepemimpinannya, mereka mempunyai program amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini yang menjadi dasar seorang pemimpin untuk memimpin kotanya. Kalau seorang pemimpin tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai keyakinan amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka sebaliknya akan amar mungkar nahi ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan mencegah dari perbuatan ma'ruf. Atas nama investasi, atas nama investasi, atas nama investasi, kemudian diizinkan tempat-tempat hiburan malam bercokol di mana-mana. Yang namanya tempat hiburan malam, di dalamnya adalah ada minuman keras, minuman yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ada wanita yang seronok. Yang ketiga, ada musik yang mengundang syahwat. Ketika ketiga elemen ini sudah ada di suatu tempat, maka tempat tersebut akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka
sebagai seorang pemimpin, lihatlah dampak yang akan didapatkan ketika kita mengizinkan tempat-tempat yang berpotensi besar mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi perusak-perusak kota Cirebon yang pada dahulu telah diperbaiki sedikit demi sedikit oleh Syekh Syarif Hidayatullah sampai Islam datang di tengah-tengah kita. Ini merupakan nikmat terbesar, hasil dakwah beliau dengan teman-temannya. Maka kita tinggal melanjutkan saja, memperbaiki, kemudian jangan sampai merusak sesuatu yang telah baik, sesuatu yang telah diamalkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Jangan menjadikan Cirebon ini sebagai kota wali setan. Maka tidak berlebihan jika ada orang-orang yang mengatakan Cirebon ini antara wali Allah atau wali setan. Mengapa? Karena di dalamnya banyak sekali tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kemungkaran. Apakah tidak ada ulama untuk mencegah hal itu semua? Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kepada para pemimpin dan elit pejabat yang ada di Cirebon, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan siksaan Allah yang datang tidak terduga-duga. Jangan sampai kau gunakan kekuasaanmu untuk berbuat kemaksiatan dan berbuat kemungkaran. Karena ketika kalian yang berbuat kemaksiatan dan berbuat kemungkaran, maka yang terkena adalah rakyatnya. Yang terkena dampak adalah rakyatnya, kita semua. Maka jangan sampai dengan kenikmatan kekuasaan yang kalian pegang, kalian berbuat kemaksiatan dan berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kepada para pengusaha-pengusaha tempat hiburan malam, silahkan kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tiga syarat. Ketika tiga syarat ini telah terpenuhi, silahkan kalian bebas mau berbuat maksiat dimanapun saja berada. Syarat yang pertama adalah ketika kalian ingin berbuat maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sedikit pun memakai nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, jika kalian ingin berbuat maksiat, berbuat kemungkaran di kota Cirebon, maka carilah jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari. Syarat yang ketiga, jika kalian ingin berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, jangan diketahui oleh Allahu Rabbul Alamin. Inilah tiga syarat yang kami ajukan jika kalian ingin hendak berbuat kemaksiatan dan berbuat kemungkaran. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, untuk menutup majelis khutbah yang mulia ini, kepada generasi muda, janganlah kita tinggal diam. Kemungkaran dan kemaksiatan sudah merajalela di depan kita, maka kita harus bangkit karena kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam, kalian umat yang terbaik yang pernah dimiliki, yang kerjaannya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu menjadi tugas pokok bagi umat yang terbaik. Ketika
di kota kita, ketika di daerah kita merebak kemaksiatan dan kemungkaran, kita jangan sampai menjadi setan bisu yang hanya berdiam diri dan tidak melakukan perubahan dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kemaksiatan dan kemungkaran dibiarkan, maka Allah akan mendatangkan siksaannya kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Mungkin ini saja khutbah yang sangat singkat ini disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan bagi para jamaah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri dan keluarga kita jangan sampai menjadi para pengkhianat dakwahnya Syekh Syarif Hidayatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Jabbar, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمرتدين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا في يمن في العراق في كل مكان وزمان آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.